Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik narkoba di 4 tempat berbeda, yakni di Depok, Jawa Barat, Magelang, Jawa Tengah, serta 2 tempat di Bantul, Yogyakarta. Polisi mengamankan 8 orang dan 4 orang lainnya masih dalam pengejaran. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, langsung dari lokasi. Selamat pagi. Valerie, bisa Anda gambarkan apa saja barang bukti yang diamankan dan siapa saja pelaku yang ditangkap? Ya, betul sekali Jason, ada sejumlah barang bukti yang diamankan dan juga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada total 8 tersangka dan juga 4 orang yang masih dinyatakan DPO. Nah, kalau bisa saya gambarkan saat ini memang untuk pengungkapan dari pabrik narkotika jaringan ini berada di 4 lokasi. Pertama adalah di Depok, Jawa Barat, kemudian ada 2 TKP yang berlokasi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan juga ada 1 TKP yang berlokasi di Magelang. Dan saat ini saya berada di salah satu TKP dan kalau misalnya bisa saya gambarkan, TKP ini sebenarnya berada di lokasi pemukiman padat penduduk dan saya sempat berbincang dengan beberapa warga di sini menanyakan apakah sudah ada kecurigaan sebelumnya untuk mengetahui bahwa ternyata tetangganya ini merupakan pabrik dari narkotika. Ternyata memang disebutkan warga ini mencurigai adanya aktivitas-aktivitas dari proses-proses yang melanggar hukum yang dilakukan di sini dan kemudian juga sempat ditawarkan keripik pisang narkotika. Nah, yang menjadi menarik dari proses pengungkapan pabrik narkotika ini adalah karena menggunakan modus operasi yang baru. Modus operasi baru ini sama sekali belum pernah diungkapkan pada pengungkapan narkotika sebelumnya karena menggunakan keripik singkong narkotika. Nah, saat ini saya berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana TKP dari pabrik narkotika ini. Ini adalah kawasan depannya sudah diberikan garis polisi, kemudian juga apabila kita melihat ada ruang tamu yang tergabung dengan beberapa TKP-TKP lainnya. Tapi untuk mengetahui secara lebih jelasnya, kita akan langsung berbincang dengan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Pak Wahyu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valen. Pak, bisa dijelaskan bagaimana sih awal mula pengungkapan dari kasus ini? Jadi awal mula pengungkapannya adalah memang anggota kami kan melaksanakan kegiatan patroli cyber. Dari narkoba juga melaksanakan patroli, kemudian ada informasi bahwa akan ada pengiriman barang atau peredaran narkoba dalam bentuk yang agak berbeda dari biasanya. Di mana biasanya kita melihat ada barang dari luar, tapi ini ada barang yang dijual di media sosial, bentuknya kok agak berbeda, yaitu dalam bentuk happy water dan juga keripik. Ini kan suatu hal yang agak. Dan ketika di situ juga ditawarkan dengan harga yang agak tinggi untuk ukuran jual keripik dengan harga yang tinggi kan kita juga curiga. Nah, akhirnya kita lakukan pendalaman selama 1 bulan, kadang-kadang juga kita sudah diikutin, kemudian stop, berhenti karena tidak ada transaksi, kemudian akhirnya kita bisa ikutin dan bisa kita ungkap. Pak, pabrik ini sebenarnya berlokasi di 4 titik ya Pak, dan ini menjadi salah satu TKP dari pabrik narkotika. Mungkin bisa ditunjukkan Kak, Pak, apa saja yang berada di sini dan apakah ini memang hanya 1 TKP atau merupakan representasi dari beberapa TKP? Sebenarnya pengungkapannya ini ada di 4 TKP, tetapi di sini kita representasikan seolah-olah ada di 3 TKP karena yang 1 TKP ada di wilayah Cimanggis, Depok. Itu adalah tempat kemarin kita lakukan pertama kali kita lakukan penggerebekan di Depok. Kemudian setelah dari Depok berkembanglah ini 1 TKP di Kaliangking, Magelang, merupakan pabrik pembuatan happy water juga dan juga pembuatan keripik pisang. Kemudian TKP kedua di wilayah Potorono di Jogja, itu ada di sebelah, itu pabrik happy water dan juga keripik. Nah, sedangkan yang di sini di Banguntapan ini adalah untuk pabrik pembuatan happy water saja. Berarti di tempat ini direpresentasikan ada 3 TKP dan mungkin kita akan berbincang dengan TKP Magelang terlebih dahulu ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak peran fungsi dari pabrik narkotika yang berada di Magelang ini? Apakah untuk proses produksi atau untuk pemasaran? Jadi di Magelang ini mereka melaksanakan proses produksinya, ya, produksi dengan menggunakan alat-alat yang sebenarnya sederhana juga. Ini adalah hasilnya mereka bisa membuat keripik pisang, tapi di dalam keripik pisang ini sudah mengandung
narkoba di dalamnya. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, dicampur dengan menggunakan bahan-bahan, ini produknya, dan dengan berbagai rasa. Ada yang original, ada yang coklat, ada yang strawberry dan green tea. Nah, ini sudah dicampur. Kemudian kita di sana kita bisa tangkap 2 orang pelaku yang di Magelang itu. 2 orang pelaku ini penyergapannya dilakukan kapan, Pak? Kemarin, Mbak, tanggal 2 hari Kamis, kita lakukan penggerbakan jam 12 siang. Nah, Itu pukul 12 siang, ini berarti TKP yang digerebek pertama kali atau sebelumnya sudah ada TKP lain juga, Pak, yang digerebek, dilakukan upaya paksa terlebih dahulu? yang pertama kan yang di Jakarta, di Depok, di Cimanggis Depok, itu yang pertama kali dari sana. Kemudian kita telusuri lagi, kan barang sudah dikirim ke sana, kemudian sudah kita bisa lakukan penangkapan di Depok, kemudian kita kembangkan lagi di Jogja dan di Magelang. Untuk yang di Depok berarti ini merupakan tempat pemasaran ya, Pak? Ya, dari sini nanti dikirim ke Depok, karena di sana kan pemegang akunnya juga ada di Depok, kita tangkap, kemudian juga pemegang rekeningnya ada di Depok itu. Kemudian kita tangkap di sana, dan dari sana rencananya nanti akan dipasarkan ke tempat-tempat hiburan yang ada di sekitarnya. Dan juga mungkin di Jakarta juga yang akan dipasarkan. Tapi di sanalah tempat pemasarannya nanti dari Depok, dari sini dikirim ke Depok. Total berarti ada 3 orang tersangka yang ditetapkan dari tempat pemasaran dan 2 untuk TKP di Majalengka. TKP di Magelang. Magelang maksud kami. Iya. Kemudian 2 lagi yang di Potorono dan 1 orang yang ada di TKP sini. Oke Pak, untuk barang buktinya ini berarti yang diamankan adalah keripik pisang narkotika dan juga untuk alat produksinya ya Pak, ada panci, ada penggorengan dan juga minyak goreng. Ini berarti untuk narkotikanya ini dicampur ya Pak, kandungannya di dalam keripik pisang ini kan, bukan berarti dimasukkan gitu? Yang pasti barang ini mengandung narkoba. Semua barang ini berbahaya. Saya rasa tidak perlu. Oke, menggunakan narkoba. Oke Pak, untuk tersangka apakah seluruhnya sudah ditangkap? Apakah atau masih ada yang menjadi DPO? Ya, masih ada lagi yang kita kejar. Ada 4 lagi. Pak, mungkin kita bisa beralih ke TKP selanjutnya ya. Tadi kan dijelaskan ada di Bantul itu ada 2 TKP. Perbedaannya 1 untuk keripik pisang dan juga 1 untuk TKP dari Happy Water. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih keterkaitan dari keempat TKP ini? Jadi yang di TKP kedua ini, yang di Potorono ini mereka memproduksi 2, keripik pisang dan juga Happy Water. Yang tadi di Magelang kita bisa sita 200 pack, 200 apa ini, keripik pisang, sedangkan di Potorono kita sita 226 dengan berbagai kemasan. Jadi kemasan mereka dibuat dalam beberapa kemasan, yang paling besar adalah 500 gram, kemudian 200 gram, 100 gram, 75 gram, dan 50 gram dengan harga yang bervariasi. Nah, di sini juga dia membuat Happy Water, dan ini kan sudah kita, ini Happy Waternya dengan berbagai warna dan juga essence dengan rasa yang berbeda-beda. Bapak, untuk penjualan dan juga range harga bervariasi seluruhnya ditampilkan secara gamblang di sosial media tersebut Pak? Ada. Berarti ini menunjukkan bahwa dari para tersangka ini tidak memiliki rasa takut langsung memasarkan begitu saja Pak. Bagaimana pandangan dari Bapak? Ya, tentunya ini kan menjadi keprihatinan kita. Seolah-olah dia vulgar dalam melakukan penjualannya. Vulgar sekali, sehingga ya satu sisi bagi kami juga menguntungkan, tetapi di sisi lain kan ini juga hal yang memprihatinkan juga. Oke Pak, di sini kan juga ada narkotika berupa cairan narkotika Happy Water ya Pak. Untuk cairan narkotika Happy Water ini ditemukan karena sedang diproduksi juga Pak di TKP ini? Ya. Yang ada di sana tadi, kita lihat ada beberapa yang sudah jadi. Nah, ini barang-barang yang sudah jadi, Happy Waternya kita temukan di TKP ini. Nah, ini kan yang barang-barang yang sudah jadi, yang kita sita keseluruhan sekitar 2.000 lah. Ini ada beberapa rasa dan juga bahkan ada yang tidak ada rasa ya Pak. Berarti memang sangat berbahaya kalau misal dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan juga bisa ada masyarakat yang tidak tahu namun dijebak ya Pak untuk menggunakan narkotika ini. Ya, kalau dilihat dari proses penjualannya kan mereka sudah jelas-jelas menyampaikan bahwa ini mengandung narkotika. Sehingga memang penjualannya segmennya sudah jelas buat mereka sebenarnya sih. Tapi yang berbahaya adalah
Karena kemasannya ini kan terutama yang keripik tadi loh. Walaupun kita lihat keripik kok harganya 1,5 juta nggak masuk akal juga. Gitu. Tapi kan bagi pengguna kan inilah upaya untuk mengelabui petugas, mengelabui aparat supaya nanti penjualannya bisa berjalan dengan baik. Oke Pak Wahyu, kita akan lebih lanjut lagi membahas pada segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jason. Kita tadi sudah melihat ada total 3 TKP yang direpresentasikan dalam 1 TKP di Bantul DIY, dan kita akan sama-sama membahas pada segmen selanjutnya terkait dengan pengungkapan pabrik narkotika yang berlokasi di 4 titik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.